Ini eh, berikutnya adalah graf untuk part yang pertama ya. Biasanya graf itu untuk merepresentasikan suatu objek-objek yang diskrit ya, berjarak-jarak gitu loh. Misalkan contoh di sini adalah antar kota di Pulau Jawa. Nah, ini bisa dihubungkan sehingga membentuk sebuah graf antar kota dalam satu provinsi Pulau Jawa. Dan graf itu biasanya diwakili oleh titik dan sisi ya. Jadi titik itu menunjukkan objek-objek diskrit, lalu sisi itu yang menghubungkan objek-objek tersebut. Nah, definisi dari graf G, misalkan graf G, nanti graf berapa, 1, 2, seterusnya itu selalu tersusun atas vertis dan edge. Vertis ini adalah simbol, edge adalah sisi. Nah, ini contohnya ada simbol dengan simbol, kemudian dihubungkan oleh sebuah sisi. Itu nama dari sebuah graf. Contoh misalkan graf 1 ya, dia punya simbol atau V tersusun atas V-nya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 simbol dan sisinya adalah berapa sisi? Ada 5 sisi, yaitu sisi 1, 2 ya, sisi 1, 3, sisi 2, 3, sisi 2, 4 dan sisi 3, 4 ya. Artinya sisi 3, 4 itu menghubungkan simbol 3 dengan simbol 4. Lalu graf 2 dan graf 3 sama ya. Ini simbolnya ada 1, 2, 3, 4. Lalu sisinya ada sama dengan tadi ya. Tapi ditambahi dengan sisi 1, 3 yang melengkung ini. Ya, ada sisi 3, 4 yang melengkung. Disebut E4 dan E7. Jadi sisinya adalah E1 menghubungkan 1 dengan 2, E2 menghubungkan simbol 2 dengan 3, E3 itu menghubungkan simbol 1 dengan 3, lalu E4 juga menghubungkan simbol 1 dengan 3, tetapi dia berbentuk elips atau lengkungan. Demikian sisi graf untuk yang ketiga. Nah, yang graf ketiga ini ada yang disebut sebagai E8. Sisi 8-nya adalah sisi loop, sisi lingkaran atau sisi siklus ya, sama ya. Nah, ini contoh ya. Ini sama. Nah, ini E4 ini dengan E3 disebut sebagai sisi ganda. Jadi E4 dan E3 merupakan sisi yang menghubungkan simbol yang sama, maka disebut sebagai sisi ganda. Kemudian kalau E8 ini dia bentuknya melingkar, maka disebut sebagai loop atau belang atau kalang. Ini sisi kalang, sisi belang gitu aja. Dia sisi E8 menghubungkan siapa? Ya menghubungkan 3 dengan 3. Dia menghubungkan simbolnya sendiri. Maka disebut sebagai belang ya. 3,3 ini artinya menghubungkan 3 dengan simbol ketiga. Nah, jenis-jenis graf ya, diantaranya ada graf sederhana, graf ganda, semu berarah dan ganda berarah. Ciri-cirinya adalah contoh misal graf sederhana, sisinya tidak berarah. Sisi ganda diperbolehkan tidak boleh ada sisi yang ganda. Sisi gelang dibolehkan tidak boleh. Nah, ini sifat saja dari masing-masing graf ya. Misal graf berarah, sisinya harus berarah. Sisi ganda tidak boleh ada, tapi boleh nggak sisi gelang? Boleh ya, karena dia berarah. Jadi lingkaran itu kan dia teratur gitu, maka sebagai graf berarah. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang, maka sisi ganda atau sisi ganda, maka suatu graf digolongkan menjadi graf sederhana dan graf tak sederhana ya. Graf yang sederhana dia tidak mengandung gelang maupun ganda. Jadi tidak ada gelang, tidak ada ganda lagi ya. Disebut sebagai graf sederhana. Tapi kalau tak sederhana ya, maka graf tersebut akan mengandung sisi ganda atau gelang. Ini disebut tidak sederhana. Boleh mengandung salah satunya, boleh mengandung keduanya, maka dia disebut sebagai tak sederhana. Lalu berdasarkan arah orientasi ada graf tak berarah dan graf berarah. Tak berarah itu artinya graf yang sisinya memiliki orientasi arah yang tidak teratur ya. Misalkan contohnya graf 1, 2 dan graf 3 termasuk tak berarah. Ini tadi ya.
graf 1, graf 2, graf 3 ini contoh dari graf tak berarah. Sementara contoh dari graf berarah ya, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Contohnya misal graf 4 dan graf 5. Nah, ini jadi ada arah panah-panahnya itu maksudnya. Ketika ada arah-arah panah gini, maka dia sebagai graf berarah. Kalau tidak ada, nah ini sebagai tak berarah. Itu aja untuk membedakannya. Kemudian terminologi dari graf ya, ada yang dinamakan sebagai ketetanggaan atau adjacent ya. Mana misalkan dua buah simbol dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Misal pada graf 1 ini ya, simbol 1 bertetangga dengan simbol 2 dan 3. 1 bertetangga dengan 2 dan 3 karena berhubungan secara langsung. Tetapi simbol 1 tidak bertetangga dengan simbol 4 karena tidak terhubung secara langsung. Nah, simbol 2 ini akan bertetangga dengan siapa? Dengan 1, dengan 4, dan dengan 3 karena dihubungkan. Contohnya ya. Kemudian ada yang disebut sebagai bersisian. Nah, contoh misal yang dimaksud bersisian gimana? Lihat saja graf 1 ini juga ya. Sisi 2, 3 itu bersisian dengan simbol 2 dan 3. Jadi sisi 2, 3 ini ya, sisi 2, 3 garis yang menghubungkan 2 dengan 3 dia bersisian dengan simbol 2 dan 3. Nah, jadi sisi itu menghubungkan dua simbol maka dia bersisian dengan simbol tersebut. Sisi 2, 4 maka dia bersisian dengan simbol 2 dan simbol 4 ya. Sisi 1, 2 dia tidak bersisian dengan simbol 4 ya, karena tidak menghubungkan antara simbol 1 dan 2. Jadi bersisian itu ya sisinya ini dia bersisian dengan simbol 1 dan 2 karena menghubungkan simbol 1 dengan 2 gitu ya. Kemudian ada simbol terpencil, isolated vertex. Nah, simbol terpencil merupakan simbol yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Contoh misal graf 7 ini ya. Simbol 5 adalah simbol terpencil. Nah, karena dia tidak memiliki sisi yang bersisian dengan simbol 5 ini. Nah, ini kan nggak ada sisinya. Jadi disebut sebagai simbol terpencil. Intinya kalau nggak ada garis penghubung, nggak ada garis sisi ya dia disebut sebagai simbol terpencil. Lalu ada juga yang namanya graf kosong. Graf yang memiliki himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong atau nol ya. Masih ingat toh? Nah, contoh graf N5 ini ya. Ini graf N5. Dia disebut sebagai graf kosong karena tidak ada sisinya sama sekali. Himpunan sisinya 0. Ya, jadi disebut sebagai graf kosong. Hanya tersusun atas vertis atau simbol saja. Maka dia disebut sebagai graf kosong. Nah, ada derajat atau degree ya, yang menunjukkan jumlah sisi yang bersisian dengan simbol tersebut. Notasnya pakai dv. Contoh misal lihat graf 1 ini ya. Derajat 1 itu sama aja derajat 4 karena masing-masing memiliki jumlah sisi yang sebanyak 2. Nih, derajat 1 ya. Dia bersisian dengan sisi 1, 2 dan 1, 3 ya, jadi ini adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simbol ini. Jumlah sisinya mana? 1, 2. Jadi dia derajat simbol satunya ada 2. Derajat simbol 4 juga punya 2. 1, 2 ya, punya 2 sisi. Nah, derajat 2 itu punya berapa sisi? 1, 2, 3 ya. Jadi dia punya 3 derajat sisi. Derajat untuk simbol ketiga juga sama, dia punya 3 ya, 3 dari 1, 2, 3 itu namanya derajat ya. Nah, nanti contoh lagi misalkan graf ke-6 derajat ke-1 kita lihat dia punya berapa sisi? 1, 2, 3 dia punya 3 sisi termasuk dengan sisi ganda ini. Jadi 1, 2 ini sisi ganda, satunya lagi ya ini. Nah, pada graf yang berarah ini nanti ada derajat masuk dan derajat keluar.
Lalu derajat masuk itu ya lihat arah panah yang masuk ke simbol, derajat keluar berarti arah panah yang keluar. Nah, nanti tinggal dijumlahkan maka dia adalah total dari derajat pada simbol. Sebetulnya sama saja sih. Boleh dikasih arah, boleh enggak. Misalkan ya derajat 1 itu kan yang keluar atau yang masuk itu ada ini ya, dan juga ini masuk ke simbol. Berarti ada 2 yang masuk. Yang keluar ada berapa? Ada 1. Oh ini berarti total derajatnya ya ditambah saja ya. Nanti totalnya berapa? 3. Nah sebetulnya tidak perlu melihat arah pun nggak masalah. Pokoknya simbol ini punya berapa derajat? 1, 2, 3 gitu aja. Itu simbolnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya sama aja prinsipnya. Nah untuk lemma jabat tangan itu adalah total derajat pada graf tersebut. Jadi masing-masing simbol ini kan tadi punya derajatnya. Simbol 1 dia punya berapa derajat? 1, 2. Simbol 2 punya berapa? 1, 2, 3. Simbol 4 punya berapa? 1, 2. Simbol 3 punya 1, 2, 3. Ada 3. Maka kalau di total seluruhnya ya 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 berarti 10. Nah itu berarti pada graf 1 ada total 10 derajat. Nah itu lemma jabat tangan. Jadi total simbol itu total derajat maka disebut sebagai lemma jabat tangan. Nah cara lainnya adalah ya ini aja, jumlah sisinya kali 2. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, kalikan 2 kan dapat 10. Cara lainnya seperti itu ya. Jadi pakai ini jumlah kali 2 kali jumlah sisi. Nah akibat dari lemma ya, pada sembarang graf nanti banyaknya simbol berderajat ganjil akan selalu benar. Misal diberikan derajat 2, 3, 1, 1, 2. Lalu yang B 2, 3, 3, 4, 3. Ini jumlah derajatnya. Nah, apakah bisa digambar simbol-simbolnya dan sisi-sisinya? Maka jumlahkan saja. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 kan 9. Oh ini ganjil, maka nggak bisa digambar. Tapi ya harus selalu benar. Nah, kalau ini dijumlahkan, oh ternyata benar, berarti bisa digambar ya. Jadi kalau ganjil nggak bisa digambar, kalau benar boleh digambar. Nah, ada yang disebut sebagai lintasan ya. Jadi lintasannya itu misalkan ya dari 1 ke 2 ke 4 lalu ke 3. Nah, ini ada berapa lintasan? 3 lintasan. Berarti panjang lintasannya 3 gitu aja. Misal 1 ke 2 kemudian ke 3. Nah, ini berarti 2 lintasan gitu aja. Nah, ada juga yang disebut sebagai siklus. Nah, kalau siklus itu berarti lintasannya kembali ke simbol tadi. Misalkan 1 ke 2 ke 4 ke 3 balik ke 1. Nah, ini ada berapa lintasan? 4 lintasan. Tapi kalau 1 ke 2 ke 3 balik ke 1 itu ada 3 lintasan. Nah, ini disebut sebagai siklus ya. Jadi kalau balik ke simbolnya itu berarti siklus, tapi kalau tidak balik ke simbol tadi maka disebut sebagai lintasan. Misal ini aja 1, kedua, lalu ketiga berhenti sini selesai. Ini ada dua lintasan, dua sisi. Nah, graf yang terhubung dan tidak terhubung. Graf yang terhubung itu ya kalau dia dihubungkan dengan sisi ini simbol-simbolnya berhubungan. Ini tadi ada titik 5 ya, simbol kelima itu tidak terhubung ya. Jadi kalau misalkan ada penghubungnya sisi ini maka disebut sebagai graf terhubung. Kalau nggak ada ya tidak terhubung. Yang ini hilang ya, ini harusnya tadi ada simbol kelima. Nah, disebut sebagai graf terhubung. Lalu disebut terhubung kuat kalau apa? Biasanya dia ganda. Jadi misalkan nih, tadi kan kita lihat simbol ya, ada yang ganda tadi ya. Nah misal ini, nah ini ya, nah ini sebagai graf yang terhubung kuat karena ada ganda, ada sisi ganda ya. E1, E2 ini menyebabkan sebagai terhubung kuat. Tapi kalau hanya satu saja, maka dia terhubung lemah. Jadi ciri-cirinya terhubung kuat kalau dia ada lintasan
ganda gitu aja. Kalau tidak ada maka dia lintasannya terhubung teman. Nah, graf berbobot ini tergantung pemberian bobot saja ya. Misalkan ini bobotnya 4, ini 7, 5, 9, ini tergantung soal aja lah. Pelabelan saja. Nah, yang terakhir representasi dari graf ada matrik ketetanggaan ya. Nanti identifikasi matriks selalu menggunakan bilangan biner ya, 0 dan 1 gitu ya. Matriks AIJ itu artinya masing-masing dikalikan. Jadi misalkan ya, lihat graf 1 itu kan ada simbol 1, 2, 3, 4. Simbol I-nya 1, 2, 3, 4, simbol J-nya 1, 2, 3, 4. AIJ, IJ, IJ, 1, 1. Nah, 1 sama 1 ini kan 0. Ya, tidak ada penghubungnya karena titik yang sama. Tapi 1 sama 2, ya simbol 1 dan simbol 2 ada yang menghubungkan, maka dia angka 1. Jadi kalau ada yang menghubungkan, tulis 1, kalau nggak ada ya 0. 1 sama 3 dihubungkan oleh sisi, berarti 1. 1 sama 4 tidak ada yang menghubungkan, maka 0. Terus 2 sama 1, 1. 2 sama 2 nggak ada kan, 0. 2 sama 4, 2 dan 4, 1. 2 sama 3, juga 1. Seterusnya gitu ya. Untuk graf yang lain juga seperti itu. Nah, itu namanya matriks ketetanggaan. Ada lagi matriks persisian nanti. Ini dulu ya. Nah, untuk graf tak berarah dan graf berarah sama ya tadi pada prinsipnya ya. Untuk menghitung derajat simbolnya, misalkan nih ya, derajat simbol 2. Lihat simbol 2, derajatnya berapa? Kalau pakai cara yang tadi, cara biasa itu kan sudah ketahuan ya. Ini derajat simbolnya ada berapa? Kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, cara yang lain menggunakan matriks tadi ya. Jadi nanti lihat matriksnya tadi ya. Simbol 2 derajatnya berapa? Ya 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 1. Totalnya sama dengan 3. Nah, sama ini ya. Jadi boleh pakai cara matriks seperti ini, boleh tinggal lihat saja. Oh, 2 ini terhubung ke 1, ke 3 dan ke 4, berarti ada 3 derajatnya. Oke, pembobotan ini hanya memberi bobot saja ya. Tidak, ini tergantung soal aja lah ya. Nah, yang berikutnya matriks persisian ya. Sama buat matriks ya. Kemudian yang dilihat adalah sisinya ya. Misal tadi ya, untuk simbol AIJ, ini harusnya atasnya ada 1, 2, 3, 4 juga ya. Ini kok hilang gitu. Harusnya ada. Nah, kalau ini biasanya dia dipakai untuk graf yang mengandung sisi ganda dan sisi gelang ini. Jadi ada sisi gandanya, ini ada gelangnya. Maka dia menggunakan matriks persisian. Prinsipnya sama kayak tadi, yang ketetanggaan. Kemudian senarai ketetanggaan ini juga dilihat saja ya simbolnya. Simbol 1, simbol tetangganya siapa? 2 dan 3. Simbol 2, tetangganya siapa? 1, 3, 4. Simbol 3, tetangganya siapa saja? 1, 2, 4. Simbol 4, tetangganya 2 dan 3 seterusnya. Nah, ini sebetulnya senarai ketetanggaan. Nah, kira-kira demikian ya untuk bagian pertama dari teori